Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan tentunya semangat ya dalam belajar. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik adik-adik, kita perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama kakak Syifa Unafisa, panggil saja kakak Syifa, kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa coba? Ada yang tahu? Iya, betul. Kali ini kita akan membahas materi tentang bencana alam. Sebelumnya, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa itu bencana alam? Iya, betul sekali. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Penyebab bencana alam sendiri itu bisa terjadi karena faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor manusia. Apa saja sih jenis-jenis bencana alam itu? Yang pertama ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir. Nah, adik-adik, sekarang kita langsung saja nih coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi di mana hal tersebut disebabkan oleh pergeseran lapisan batuan di dasar permukaan bumi. Fenomena alam ini sering terjadi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena letak negara Indonesia berada pada lempengan benua. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi? Hal yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi, yang pertama, jika kita berada di dalam ruangan, carilah tempat yang aman dari reruntuhan seperti di kolong meja, di bawah kasur, dan lainnya. Yang kedua, jika kita berada di luar ruangan, pilihlah tempat terbuka, menjauh dari pohon dan bangunan apapun itu yang akan berpotensi untuk roboh. Yang ketiga, jika kita berada di pantai dan dirasa gempa tersebut akan berpotensi tsunami, segeralah menuju dataran tinggi ya adik-adik. Dan yang terakhir, yang paling penting, dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, untuk mencegah kepanikan itu penting sekali loh adik-adik. Setiap orang itu harus bersikap tenang dan bertindak sesuai dengan informasi yang benar. Bagaimana sih Kak cara kita bisa memperoleh informasi yang benar? Yaitu kita bisa memperoleh informasi dari pihak berwenang, polisi, atau petugas PMK. Jadi, adik-adik tidak boleh ya bertindak karena informasi yang tidak jelas. Nah, gempa bumi sendiri tentunya memiliki dampak nih adik-adik. Apa saja sih dampak dari gempa bumi itu? Yaitu yang pertama ada dampak fisik, berupa bangunan banyak yang hancur, tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Selanjutnya yang kedua ada dampak sosial seperti contoh menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit,
kerusakan politik, sistem ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang tsunami. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti lautan dan nami yang berarti gelombang ombak. Jadi, tsunami ini adalah serangkaian gelombang ombak laut yang besar yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut nih adik-adik, diakibatkan oleh gempa bumi. Pengurangan resiko tsunami sendiri dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini, pembangunan shelter, pembangunan penahan tsunami, penanaman mangrove, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tsunami, naik ke tempat tinggi seperti pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tsunami juga mempunyai dampak nih tentunya. Apa sih dampak itu? Yang pertama, terjadinya kerusakan di mana-mana. Yang kedua, lahan pertanian dan perikanan rusak. Yang ketiga, menghambat kegiatan perekonomian. Yang keempat, kerugian material. Yang kelima, kerugian spiritual. Dan yang terakhir, yang keenam, menimbulkan bibit penyakit tentunya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu gunung meletus. Apa itu gunung meletus? Ada yang tahu tidak? Ya, kita coba bahas ya. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Apa sih Kak ciri-ciri gunung yang akan meletus itu? Ciri-ciri gunung yang akan meletus yang pertama, suhu di sekitar gunung akan naik. Yang kedua, mata air menjadi kering. Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh dan terkadang disertai oleh getaran gempa. Dan yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung pun akan layu loh adik-adik. Nah, selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika gunung meletus? Yang pertama, kita masuk ke dalam rumah atau tempat yang aman. Yang kedua, hindari tempat terbuka. Yang ketiga, jauhi daerah sekitar sungai. Yang keempat, perhatikan instruksi darurat saat terjadi letusan. Yang kelima, menggunakan masker atau kain basah. Dan yang keenam, tentunya memakai pakaian yang tertutup. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui tentang gunung meletus, tentunya gunung meletus sendiri mempunyai dampak loh. Apa saja sih Kak dampak-dampak tersebut? Dampak dari gunung meletus sendiri itu ada dua. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak positif dari gunung meletus yang pertama, adanya destinasi wisata baru, pembangkit listrik vulkanik, pasir dan batuan menjadi bahan bangunan, tanah menjadi lebih subur, mata air penuh mineral, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak negatif dari gunung meletus ini yang pertama tentunya hewan dan manusia banyak yang meninggal ya. Yang kedua, pencemaran udara, adanya kebakaran hutan, awan menjadi panas, hujan batuan pijar, lahan yang menjadi rusak, dan yang terakhir ini tentunya melumpuhkan aktivitas masyarakat loh adik-adik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Apa sih penyebab banjir? Ada yang tahu? Ya, penyebab banjir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama karena faktor alam. Faktor alam tersebut seperti halnya tingginya curah hujan, sementara daya tampung sungai itu sudah tak seimbang. Yang kedua, kawasan
struktur tanah lebih rendah dari permukaan air laut. Yang ketiga, erosi di sungai yang menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis. Yang kedua, kita ke faktor pembangunan kota. Di situ yaitu kurangnya ruang terbuka untuk kawasan resapan air dan waduk penampungan air. Dan yang ketiga, adanya kebiasaan buruk manusia. Apa coba kebiasaan buruk manusia? Betul, masyarakat masih banyak yang membuang sampah ke saluran air. Dan tentunya buat adik-adik, kalian tidak boleh ya membuang sampah sembarangan nih. Nggak boleh lagi untuk membuang sampah karena itu merupakan perbuatan yang buruk ya adik-adik. Selanjutnya ada upaya loh untuk menanggulangi banjir. Apa saja sih Kak upayanya untuk menanggulangi banjir ini? Yang pertama, kita tentunya harus menjaga lingkungan sekitar. Yang utama juga adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai itu sebaiknya dipelihara ya dengan baik. Nah, yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, hindari membuat rumah di pinggir sungai. Yang keempat, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Dan yang terakhir, rajin membersihkan saluran air. Untuk itu, kepada adik-adik, kita semua harus bisa menerapkan upaya-upaya tersebut ya. Bukan hanya untuk upaya menanggulangi banjir, tetapi upaya seperti menanggulangi gempa bumi, tsunami, maupun gunung meletus. Baik adik-adik, cukup sekian dulu ya pemaparan materi dari kakak. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak Syifa Nafisah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.